Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini melakukan pembelajaran PJJ, di mana kita sudah sampai pada bab yang kedua, yaitu bab turunan. Nah, di bab yang kedua ini mempunyai materi prasyarat adalah limit. Jadi bab limit yang baru saja kamu selesai pelajari itu merupakan prasyarat dari bab turunan ini. Di bab turunan atau nama latinnya itu diferensial, itu mempunyai beberapa sub materi ya. Yang pertama ada definisi turunan, ada rumus-rumus turunan, ada aplikasi turunan fungsi aljabar. Karena nanti kita konteksnya adalah di turunan aljabar. Kemudian untuk yang selanjutnya ada penerapan turunan. Nanti subbabnya itu penerapannya bisa digunakan di persamaan garis singgung kurva, fungsi naik dan fungsi turun, titik stasioner, dan juga penggunaan turunan di berbagai bidang. Nah, hari ini di video ini kita akan mempelajari tentang definisi turunan dan juga rumus-rumus turunan. Untuk yang pertama adalah definisi turunan. Ini merupakan lanjutan ya dari materi limit. Nah, di sini. Jadi ini bisa dilihat untuk definisi turunan itu sendiri. Turunan nanti itu disimbolkan ini ya. Misal ada suatu fungsi fx, maka dia diturunkan dengan simbolnya adalah f aksen x. Ya, jadi f aksen x itu merupakan simbol dari turunan jika fungsinya fungsi fx. Ini adalah definisi turunan ya, menggunakan limit. Tetapi nanti dalam pengerjaannya kita tidak akan menggunakan definisi turunan, karena jika menggunakan definisi turunan akan lebih lama daripada kita menggunakan rumus-rumus turunan. Maka yang kita pakai nanti adalah rumus turunan. Untuk yang kedua, kita lanjut langsung aja ke bagian rumus turunan ya. Jadi kita ke rumus turunan. Nah, ini ada rumus-rumus turunan. Pada video nanti kali ini kita akan menggunakan beberapa rumus turunan utama ya. Dimana rumus 1 ini merupakan rumus paling utama dari turunan ya. Jika ada fx itu adalah variabel atau fungsi ax pangkat n, dimana a dan n merupakan angka ya, maka nanti untuk menerapkan atau mencari turunannya f aksennya itu sama dengan ini ya, an x pangkat n-1. Nah ini, jadi ini merupakan rumusnya. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di soalnya ya. Bisa dilihat di sini. Nanti hasil turunannya itu a angkanya ya, dia dikalikan dengan pangkatnya. Nah, kemudian pangkatnya dia dikurangi 1. Kemudian rumus yang kedua yang cukup gampang juga ini ya. Jika ada fungsi itu adalah a, jadi dia tanpa x. Misal fx sama dengan 5, fx sama dengan 7, fx sama dengan -8. Maka turunannya adalah 0. Sini ya. Di sini bisa disimpulkan bahwa turunannya angka yang tidak punya x atau x-nya itu pangkat 0, dia hasilnya itu 0. Ini, berapapun angkanya. Kita ke contoh soal. Nah, di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama jelaskan di mana adalah turunan itu. Yang pertama adalah 5x pangkat 4. Ya, di mana a-nya 5 ya tadi ya, angkanya itu 4. Nah, nanti bagaimana hasilnya? Kita lihat. Oke, ini bisa kamu dilihat dengan lebih jelas. Saat y atau fx itu sama dengan 5x pangkat 4, kemudian y aksennya itu berarti 5 kali 4 ya, 5 dikali 4 pertama angka kali pangkatnya 20, kemudian pangkatnya kurangi 1, berarti 4 kurangi 1 itu 3. Hasilnya adalah 20x pangkat 3. Itu pertama ya. Untuk yang kedua, fungsinya, dimana fungsinya itu ada di bawah, pernya di bawah, dimana yang atas tidak punya x ya, hanya 1x yang punya yang bawah. Kalau kamu ketemu soal seperti ini, langkah pertamamu kamu pindah atau geser pangkatnya itu ke atas. Untuk pindah atau menggeser pangkat ke atas nanti akan berubah tanda. Kita lihat di sini 3 per x pangkat 2. Kita rubah dulu ke atas, kita pindah x pangkat 2 ke atas, pangkat 2 nya akan jadi min 2.
Jadi seperti itu. Pindah berarti ganti tanda. Kalau plus dia jadi min, kalau min dia jadi plus. Nah, 3x pangkat min 2 inilah yang akan kita turunkan. Berarti pertama 3 kali min 2 di min 6 ya, min 6. Kemudian min 2 dikurangi 1. Min 2 dikurangi 1 di sini ya. Min 2 kurangi 1 berarti min 3. Maka hasilnya nanti adalah min 6x pangkat min 3. Hasil utamanya ya. Karena di sini min, maka hasilnya kalau udah sampai sini udah selesai. Cuma nanti kalau tidak ada dipilihkan, nah ini bisa divariasi. Kalau pangkat min kamu kembalikan lagi ke bawah, maka nanti hasilnya adalah min 6x pangkat positif 3. Karena kalau pindah pangkat, geser pangkat, dia akan tandanya berubah. Min jadi plus, plus jadi min. Itu ya. Jadi yang kedua adalah contoh soal bagaimana jika ada x yang di bawah. Nah yang ketiga ini hati-hati. Jika kamu ketemu pangkat akar, ya. Jadi kalau ada akar, kemudian di sini kebetulan di sini akarnya akar yang standar ya. Dia berbunyi 2 akar x. Akar x itu sama dengan pangkat setengah. Maka di sini kita rubah dulu 2x pangkat setengah. Nah, setelah 2x pangkat setengah kita rubah, baru kita turunkan. Jadi diganti lagi ya. Akar itu sama dengan pangkat setengah. Nah, maka kita kalikan nanti 2 kali setengah. 2 kali setengah ya, maka nanti 1. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Setengah kurangi 1 itu min 1. Maka nanti jadinya adalah 2 kali setengah 1 ya. 1x pangkat min setengah atau x pangkat min setengah. Nah, pangkatnya min, kita kembalikan lagi ke bawah. Maka dia yang atas, karena yang atas nggak ada angkanya ya, isi angkanya 1, maka di sini yang angka pertama ini 1 per x pangkat setengah. Jadi min setengah pindah ke bawah jadi plus setengah. Padahal akar tadi kan setengah ya. Setengah itu akar, maka boleh disederhanakan jadi 1 per akar x. Nah di sini ya, jadi kalau ada akar yang standar itu adalah pangkat setengah ya. Tetapi nanti kalau ada akar misal seperti ini ya, akar x pangkat 3, nanti berubah bukan jadi setengah lagi. Jadi kalau dia hanya standar kayak ini ya, dia itu pangkat setengah. Tapi kalau dia ada angkanya di dalam, dia nanti akan jadi pangkatnya itu pangkat yang atas ya. Yang aslinya setengah, kalau dirubah di sini jadinya 3-nya di atas, 3 per 2. Nah seperti itu. Jadi dia akan menjadi angka yang di atas kalau di dalam. Tapi kalau luar dalam dia punya angka ya, misal di sini nanti ada akar x pangkat 3. Kemudian di sini ada angka 5-nya. Nah, di sini sebagai penambah informasi, kalau ada angka 5 yang terjepit di akarnya ini, maka dia akan menjadi angka yang bawah, per yang bawah. Maka di sini isinya pangkat 3 per 5. Nah, seperti itu ya. Jadi yang dalam dibagi yang luar. Itu kalau misalnya ada variasi di angkanya. Oke, itu adalah contoh yang pertama. Di mana contoh pertama ini adalah yang single-single ya. 5x pangkat 4, 3 per x kuadrat, 2 akar x. Bagaimana nanti jika fungsinya digabung-gabung? Nah, kita lihat. Kalau fungsinya digabung-gabung tidak ada masalah ya. Tinggal kita hitung nanti masing-masing. Coba kita lihat sini. Ke contoh yang selanjutnya. Nah, ini ya. Oke. Pertama, ini yang sering keluar tuh kayak ini nih. Ada 3x kuadrat ditambah 5x min 6. Nah, bagaimana menurunkannya? Kita turunkan satu persatu secara sendiri-sendiri ya, mandiri. 3x kuadrat diturunkan berarti 3 kali 2 6, x nya kurangi 1 ya. Jadi 6x pangkat 1. Nih hasilnya nih, langsung di sini ya. Kemudian 5x, diingat nanti kalau turunannya dia pangkat 1 itu x nya hilang ya. Turunannya 5x berarti ya 5. Masuk ya. Turunannya 8x ya 8. Nah, terus nanti di rumus kedua ya. Turunannya angka, turunannya min 6 itu 0. Maka di sini ada tulisan 0. Jadi semua angka nanti kalau diturunkan itu hasilnya sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi nanti ini fungsi yang sering keluar nanti. Kayak gini. Jadi misal pangkat 3 bisa, pangkat 4 bisa. Jadi selama kamu tahu dasarnya itu pasti bisa. Nah, yang kedua ini yang hati-hati di sini. Nah,
Bagaimana jika ada seperti ini ya, soal seperti ini. Yang bawah pernya itu hanya 1x, itu bisa dikerjakan atau disederhanakan dulu. Sebelum mengerjakan ini, tidak kita langsung turunkan ya sendiri-sendiri, tapi kita sederhanakan karena yang bawah cuma ada x. Kecuali nanti yang bawah itu x plus 5 atau x plus 8, nanti akan di pertemuan selanjutnya ya. Kalau ada pembagian sederhana ya, di mana yang bawah cuma ada x atau x pangkat 2 hanya satu suku ya, ini tuh namanya satu suku, hanya ini x, ini satu suku ya, itu bisa kita sederhanakan. Caranya kita bagi masing-masing 2x kuadrat ya, 2x kuadrat dibagi x, 2x kuadrat bagi x, berarti x pangkat 2 dibagi x pangkat 1, maka tersisa x pangkat 1. Nah dicoret ini 2x min 3x dibagi x yang coret ya, maka itu ketemu min 3 ini. Nah kemudian 4 dibagi x, karena nggak bisa ya kita tulis saja 4 per x, dimana 4 per x nanti bisa kita variasi, x pangkat satunya kita geser ke atas jadi x pangkat min 1. Maka rumus ini atau fungsi ini bisa kita tulis secara sederhana, itu 2x min 3 plus 4x pangkat min 1. Baru disederhanakan, belum diturunkan ya. Jadi setelah ini, setelah kita sederhanakan, maka kita turunkan ya. Yang diturunkan ini 2x min 3 min 4x pangkat min 1. Kita turunkan, turunnya 2x ya 2 kayak tadi ya. Kalau x pangkat 1 turunnya itu x nya hilang, turunannya 2x itu 2. Nah ini turunannya min 3 itu 0. Nah sekarang yang kita hitung tinggal turunannya 4x pangkat min 2 pangkat min 1. Berarti langkah pertama kita kalikan 4 kali min 1 min 4 ya, di sini prosesnya min 4. Kemudian min 1 kurangi 1, min 1 itu min 2. Nah di sini ini min 1 min 2. Maka nanti hasilnya adalah min 4 x pangkat min 2. Pangkat min 2 nya bisa kita kembalikan lagi ke bawah ya. Maka nanti jadinya 2 dikurangi 4 per x pangkat 2. Seperti itulah turunan di materi pertama ini ya, tentang turunan, rumus turunan secara dasar. Nah setelah ini tugas kalian adalah mengerjakan soal yang akan Pak Riki berikan sebentar lagi, kemudian dikerjakan di Microsoft, dikirimkan di Microsoft Teams ya. Soalnya adalah ini. Nah ini Pak Riki tampilkan. Oke. Yang pertama nomor 1, 2, 3, 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4 kamu kerjakan. Nomor 2 ini fx sama dengan 2x pangkat 3. Kemudian tentukan nilai turunan untuk x sama dengan min 1. Berarti ini setelah diturunkan x nya diganti min 1 ya, seperti ini ya. Nomor 3 ini diturunkan terhadap x. Kemudian nomor 4, nomor 5, nah ini nomor 7 ini ya, nomor 5 dan nomor 7. Jadi itu ada 6 soal. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, nomor 5 dan nomor 7 gitu ya. Jadi mari kita tampilkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah nanti bisa kamu pause videonya kalau ingin melihat lebih jelas tentang soalnya. Seperti itu untuk materi pertama kita di bab turunan. Kita akan lanjut minggu depan dengan turunan yang bagian dan pangkat-pangkat besar ya. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan yang selanjutnya.